Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وجملني يا بديع السماوات والأرض يا جل الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برقة رفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ihwanul muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada pada bulan suci Ramadan, yang dimana pada bulan ini orang-orang selalu menyebutnya dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, karena tidak ada dosa yang Allah tidak ampuni pada bulan Ramadan. Yang kedua, orang-orang menyebutnya dengan Syahrul Doa, karena pada bulan Ramadan ini Allah mengabulkan segala doa. Tidak ada doa yang Allah tidak kabulkan. Ud'uni astajib lakum, Allah berfirman, maka tidak ada doa yang aku tidak kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Yang ketiga, bulan ini disebut dengan bulan Syahrul Quran, karena pada bulan ini adalah diturunkannya Al-Quran, atau kita sebut dengan Nuzulul Quran. Dan pada perspektif pendidikan disebut Syahrul Tarbiyah, atau bulan pendidikan. Maka kita sebut bulan Ramadan ini adalah sebagai Universitas Ilahiyah, atau Universitas Ramadan namanya. Hanya 1 tahun 1 kali. Tidak semua manusia bisa mengikuti dari Universitas Ramadan ini. Ada syarat yang sangat ketat yang Allah tentukan kepada manusia yang ingin mengikuti dari Universitas Ramadan ini, yaitu syaratnya adalah iman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maka berbahagialah kita bisa mengikuti dari Universitas Ramadan ini. Di Universitas Ramadan ini mempunyai guru utama, yaitu Allah Rabbul Izzati. Dan dalam Universitas Ramadan ini mempunyai buku pedoman akademik yang disebut dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dari 30 hari yang akan kita lalui selama bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita mempelajari bagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang dimana isi pokok dalam Al-Quran yang pertama akidah atau keimanan, yang dimana tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Allahu ahad. Keimanan pertama, ketauhidan yang pertama, Allah memberitahu bahwa Qul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu satu. Allah tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Yang kedua, isi pokok Al-Quran adalah apa? Ibadah. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh itu ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang ketiga adalah akhlak. Dalam Al-Quran itu ada banyak, gitu kan, pelajaran tentang akhlak, gitu kan.
Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Yaitu akhlak yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya ada tentang muamalah. Jual beli, Allah mengharamkan jual beli dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang selanjutnya ada tentang kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Lengkap dalam Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Gitu kan? Selanjutnya mata kuliah yang ada pada Universitas Ramadan ini ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah saum atau puasa. Puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kita menjaga mulut, menjaga hidung, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan dan kaki kita. Menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga pendengaran. Bahkan yang tingkat yang paling tinggi, menjaga hati dan pikiran kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut sebagai puasa khusus lil khusus. Yang kedua, mata kuliah yang kedua adalah apa? Sholat tarawih. Setelah kita melaksanakan mata kuliah yang pertama, puasa dimulai imsak sampai dengan azan maghrib. Dilanjutkan pada isya kita melakukan sholat yang banyak rakaatnya, yaitu sholat tarawih yang banyaknya kurang lebih ada 23 rakaat. Nah, setelah kita selesai melaksanakan semua mata kuliahnya selama 30 hari, maka ada tugas akhir yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang beriman yang mengikuti Universitas Ramadan, yaitu apa? Seperti contoh, kalau S1 harus ada skripsi, S2 harus ada tesis, dan S3 harus ada disertasi. Maka orang yang mengikuti Universitas Ramadan, dia harus melakukan tugas akhir yang disebut dengan zakat fitrah. Setelah beres melaksanakan semua tahapan-tahapan dalam Universitas Ramadan, maka orang tersebut akan diwisuda. Dan ketika diwisuda, dia akan mendapatkan gelar takwa, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Dan ketika dia ibadahnya itu sangat bagus, nilainya kamlud mumtaz, dia ada tahapan pada tertinggi dalam di puasa yang tadi khusus lil khusus, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah, yaitu Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Rezeki datang di tempat dan waktu yang dia tidak sangka-sangka. Tapi mohon maaf, tidak semua yang bisa lulus pada Universitas Ramadan ini. Ada orang yang tidak lulus yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, bahwa ada orang yang mengikuti puasa 30 hari 30 malam tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Orang yang seperti apa? Adalah orang yang tidak bisa menjaga mulutnya menyakiti hati orang lain. Adalah orang yang tidak bisa menjaga matanya melihat hal-hal yang Allah dosa, yang Allah murkai. Adalah apa? Adalah orang yang tidak bisa menjaga telinganya mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Orang yang tidak bisa menjaga tangannya untuk memukul orang lain dan menjaga kakinya melangkahkan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lulus di Universitas Ramadan, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Semoga dengan Universitas Ramadan ini selama 30 hari 30 malam kita bisa termasuk manusia yang lulus di wisuda dengan gelar takwa. Dan kita bisa termasuk orang yang kamlud Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.